Oke. Puji Tuhan, selamat malam semua. Kita mau mulai kebaktian malam ini. Mari kita memuji Tuhan. Right, so I will share the song supaya boleh nampak lagunya. Lyrics don't have. Yeah, I'm putting up now. Okay. All right. Hold on. Hey, where is that? Aduh, tonight, malam ini banyak pula gangguan. Banyak gangguan. Amin. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa. We give glory to Jesus. We give glory to Jesus. Why no file in the PowerPoint? What is happening? The song doesn't want to come out. The song doesn't want to come out. Hallelujah. Coba ini. We'll try this one. Okay. Alright. Boleh nampak ya, itu baris pertama dan yang kedua ya. Baris pertama dan kedua. Amen. Amen. Berkati kami Bapa pada malam ini. Biarlah Engkau jamah kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Hidup ini harus diberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi bila saya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Amin. Bapa, biarlah hidup kami Tuhan akan menjadi berkat kepada setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Berkati kami malam ini, berkati firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan tempat dan waktu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin dan amin. Amin. Haleluya. Tuhan baik. Oke. Praise the Lord. Malam ini, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya mau mendorong kita, ya, jangan lupa untuk memberi kepada Tuhan malam ini. Jadi persepuluhan, persembahan kita berikan kepada Tuhan, karena itu akan membuatkan hidup kita diberkati oleh Tuhan, ya, membuatkan kita berjalan dan berada di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Setiap pemberian kita sebenarnya, setiap offering yang kita berikan kepada Tuhan, persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan, membuatkan Tuhan itu bekerja dalam memberkati kehidupan kita. Kita hormat Dia, kita memuliakan Tuhan dengan persembahan kita, ya. Jadi mari kita berdoa untuk persembahan dulu. Nanti selepas kebaktian baru kita beri kepada Tuhan secara online. Terima kasih Bapa, karena berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan tidak putus-putus mengalir. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau sentiasa memelihara anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih karena setiap minggu Engkau memberikan kami firman-Mu. Setiap minggu Engkau mengajar kami kebenaran di dalam firman Tuhan, yang membuatkan hidup kami bertambah dan bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, membuatkan kami dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah suara Tuhan. Firman-Mu memberikan kami bimbingan dan pimpinan. Engkau melindungi kami dan Engkau memberkati kami sentiasa Tuhan. Terima kasih. Berkati John Real, berkati Neti, anak-anak mereka. Berkati juga mereka yang tidak sempat malam ini untuk join kami ya Bapak. Berkati Christopher, berkati Ibu Elsie dan keluarga, Alison, Almanzo dan anak-anak mereka. Berkati Ibu Ati, Jinky, berkati Ibu Amasya dan juga Amalia. Berkati Tuhan mereka yang ada di Sandakan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Berkati mereka yang ada di Kota Marudu. Terpuji nama Tuhan. Berkati saat anak-anak-Mu memberi kepada-Mu Tuhan. Berkati tangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Malam ini saya mau kongsikan di dalam kebaktian kita. Tadi pagi saya berbicara tentang hadirat Tuhan atau pertembungan dengan hadirat Tuhan di dalam bahasa Inggris. Tapi saya rasa malam ini saya mau kongsikan kepada kita tentang
church membership ataupun keanggotaan gereja. Kita melihat itu dalam firman Tuhan. Adakah firman Tuhan berbicara tentang keanggotaan gereja atau church membership? Does the Bible speak about church membership? Mari kita mulakan dalam buku Kisah Rasul 2 ayat 47. Kisah Rasul 2 di ayat 47. Acts chapter 2 verse 47. Katanya, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di sini di dalam gereja awal kita diberitahu bahwa Tuhan menambahkan kepada jumlah orang-orang yang diselamatkan, bukan saja percaya, tapi orang yang diselamatkan itu oleh Tuhan ditambahkan kepada mereka, ditambahkan kepada gereja. Jadi di sini permulaan gereja di buku Kisah Rasul kita melihat ada keanggotaan. Jadi Tuhan menambah itu sebenarnya mereka menghitung, ya, mereka menghitung. They count the membership. They count the membership. So mereka tahu berapa jumlah orang yang terima Yesus, berapa jumlah orang yang masuk ke dalam gereja di gereja awal. Gereja awal dulu, gereja yang pertama, ya. Kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus, kita semua tahu bahwa Yesus telah memilih 12 orang murid yang dipanggil para rasul atau rasul-rasul, ya, the 12 apostles, the disciples, but later on they called apostles, ya. Yesus memanggil 12 murid ini yang dijadikan rasul Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita diberitahu di dalam buku Matius, buku Markus, dalam buku Lukas bahwa orang-orang ini ditahu jumlahnya berapa, 12 orang, dihitung, ya, dihitung jumlah mereka dan juga mereka dinamakan di situ. Mari kita pergi Lukas 6 ayat 12 sehingga 16. Ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malamanlah ia berdoa kepada Allah. Ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Jadi Alkitab menghitung mereka, 12 orang yang Yesus pilih, yang Yesus mulakan pelayanannya dengan 12 orang yang membentuk suatu gereja, membentuk satu jemaat yang baru, 12 orang yang disebutnya rasul. 14, Simon, yang pertama, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zilot, Yudas anak Yakobus, 12 orang. Setelah itu kita lihat dalam Lukas 10, Lukas lagi 10 ayat 1 dan 2. Lukas 10 ayat 1 dan 2 berkata, kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi yang pertama 12. Jadi di sini bertambah, Yesus dia memilih atau menunjuk appoint 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi di sini kita lihat murid Yesus bertambah dari 12 menjadi 70. Setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit naik ke surga, kita lihat bilangannya bertambah. 1 Korintus 15, 1 Korintus kita ada banyak baca ayat firman Tuhan malam ini ya. Kalau lupa nanti boleh tengok videonya yang saya akan upload lagi supaya boleh ingat kalau ada yang mau tuliskan, lihat videonya lagi. 1 Korintus 15 ayat 3 sehingga 6. 1 Corinthians 15 verse 3 to 6. 1 Corinthians 15 verse 3 to 6. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ayat 5, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya, ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini 500 saudara, dia tidak bilang 500 orang. Karena kalau 500 orang itu boleh siapa-siapa saja yang percaya, yang tidak percaya, juga boleh berkumpul. Tapi Yesus menampakkan diri kepada 5 atau lebih 500 orang saudara. Ini sudah menjadi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Brethren, more than 500 brethren. Ya. Jadi di sini kita melihat jumlahnya bertambah dari 12 hingga menjadi 70. Di sini menjadi 1 Korintus 15 menjadi lebih 500 orang. Di dalam Kisah Rasul 1 kita lihat sewaktu mereka berdoa pada hari Pentakosta, mereka adalah 120 orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat dari hari Pentakosta itu gereja membesar. Di dalam Kisah Rasul 2 tadi ayat 47 kita membaca bahwa jumlah mereka itu Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 4 jumlahnya menjadi 5.000 orang. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 kata dia bertambah selepas Petrus berkhotbah, bertambah menjadi 3.000 orang ditambahkan. Jadi di sini ditambahkan lagi Kisah Rasul 4:4 menjadi 5.000 orang. Di dalam Kisah Rasul 6 dia berkata jumlah itu menjadi banyak. Kisah Rasul 6 ya. 6 di ayat 7. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Jerusalem. Ini murid, bukan kata orang yang percaya saja, orang yang ikut-ikut saja, tapi murid maksudnya jadi disciple, jadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi jumlahnya tidak boleh dihitung lagi karena menjadi terlalu banyak, bertambah banyak. Jadi firman Tuhan hanya katakan bertambah banyak karena susah mau dihitung. Jadi kalau kita hitung semuanya, jumlahnya itu bertambah dari 12, 70, 500, 3.000, 5.000, 4.000, bertambah banyak sebenarnya. Dari Kisah Rasul 1 sehingga Kisah Rasul 6 sekurang-kurangnya lah ada 10.000 orang Kristen yang ditambahkan di dalam kerajaan Tuhan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam gereja awal mereka merekodkan keanggotaan gereja. Jadi karena mereka merekodkan keanggotaan gereja, kita boleh tahu berapa orang yang masuk, berapa jumlah orang menjadi member, berapa orang jumlah orang yang menjadi
percaya Yesus dan menjadi murid Yesus yang sebenarnya. Ya, bukan dia tembak-tembak saja begitu. Kita sudah banyak yang ikut kita. Tapi dia memang secara spesifik dia jelaskan bahwa yang melihat Yesus itu 500 adalah saudara-saudara. Ya, murid-murid Kisah Rasul 6, murid-murid menjadi bertambah banyak. Jadi memang jelas Alkitab merekodkan keanggotaan gereja di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita bawa itu hari ini, penting untuk kita menjadi satu anggota gereja. Saya tahu kita jauh lah kan dari Sandakan, sehingga di sini di Kuala Lumpur atau di Semenanjung. Tapi tidak menjadi masalah karena kita mengadakan satu gereja online. Gereja online. Jadi keanggotaan gereja itu tetap akan berlaku, ya, tetap sah atau sah laku atau berlaku walaupun kita berjauhan. Jadi tanggung jawab gereja itu ada, tanggung jawab anggota gereja itu juga tetap ada. Ada dua perkara saya mau kongsikan tentang church membership atau keanggotaan gereja. Oke. Yang pertama kita panggil keanggotaan gereja yang spiritual atau spiritual membership, ya. Orang tidak boleh ikut gereja atau menjadi anggota gereja seperti ikut satu organisasi atau satu klub, ya. Kita tidak boleh join satu gereja itu macam join satu klub saja. Kita bayar membership fee, ya, ada iuran membership, Tapi bukan begitu. Di gereja Tuhan itu bukan begitu caranya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 13, ya. Kisah Rasul 5 ayat 13. Kisah Rasul 5 ayat 13 mengatakan begini, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka atau join mereka. Namun mereka sangat dihormati banyak orang. Jadi di gereja awal itu mereka bukan sembarang untuk mau join. Kisah Rasul 11 kita baca ayat 24. Kisah Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah seorang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi salah satu pekerjaan Barnabas itu yang dilakukannya adalah dia membawa orang ke dalam Tuhan. Dan ini yang harus terjadi sebenarnya, ya, untuk kita lakukan. Perkataan dibawa kepada Tuhan itu dalam bahasa Yunani dipanggil prostitemi. Maksudnya meletakkan atau menambahkan atau meletakkan di sebelah, ya, di dalam Tuhan. Jadi keanggotaan gereja itu adalah dibawa kepada Tuhan, prostitemi. Jadi dalam gereja awal orang bukan sembarangan untuk join satu gereja, tapi mereka dibawa untuk join satu gereja setelah mereka mengenal Yesus, setelah mereka percaya Yesus, setelah mereka menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi gereja Tuhan itu adalah memang dia gereja universal. Mempercayai Yesus itu memang siapa-siapa pun boleh percaya. Itu yang kita panggil spiritual membership. Karena pertamanya kita menjadi anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus, yaitu gereja secara spiritual. Ya, kita boleh menjadi Kristen di mana-mana. Kita boleh menjadi Kristen bila-bila saja saat kita percaya Tuhan, buka hati kita, percaya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita panggil keanggotaan yang spiritual atau spiritual membership. Jadi saat kita menyerah kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, kita secara otomatis menjadi anggota gereja Yesus secara spiritual. Tapi kalau kita hanya menjadi anggota gereja atau church member yang spiritual dan kita tidak masuk dalam gereja mana-mana atau gereja lokal di dalam dunia ini, kadang-kadang itu susah karena kita tidak boleh bertumbuh. Kita tidak boleh bertumbuh secara sehat di dalam Tuhan, karena itu bukannya rencana Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 2 lagi,
Kita baca kembali Kisah Rasul 2 ayat 41. Katanya orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Salah satu cara mereka untuk menerima orang itu menjadi anggota gereja di dalam gereja mereka pada zamannya Kisah Rasul, orang itu dibaptis. Jadi kalau orang dibaptis itu secara otomatis mereka menjadi anggota gereja. Jadi di situ cara mereka untuk mengetahui berapa jumlah orang sudah menjadi anggota. Ya, kalau dibaptis itu bukan main-main lah waktu mereka, zaman mereka ini. Dan saya pun percaya pada hari ini pun kalau dibaptis itu bukan main-main. Karena kalau kita dibaptis itu kita akan menjadi anggota gereja di mana kita dibaptis itu. Jadi kita harus pikirlah, ya, kalau kita dibaptis, kita harus berpikir kita gereja mana. Karena kadang-kadang ada orang dia dibaptis tapi selepas itu dia tidak setia kepada gereja itu karena dia bilang gereja ini tidak ngam untuk saya. Jadi dibaptis itu bukan hanya kita bertobat terima Yesus, tapi juga kita berpikir dan memilih secara baik gereja mana yang kita mau hidup setia dan diberkati di dalam gereja itu. Yang kedua yang saya kongsikan ini adalah practical membership atau keanggotaan gereja yang praktik. Maksudnya bukan saja kita percaya Yesus menjadi anggota gereja Yesus secara spiritual, tapi secara praktikal. Maksudnya kita menjadi member dalam satu church, menjadi anggota dalam satu gereja. Inilah gereja saya. Kalau etnos, gereja Etnos Evangelical Fellowship kita pilih menjadi gereja lokal kita, disitulah kita setia, disitulah kita memberi, disitulah kita memberi perpuluhan, disitulah kita minta pelayanan. Kalau ada masalah kita minta doa daripada pastor atau pemimpin-pemimpin. Disitulah kita menerima makanan rohani. Setiap minggu kita datang gereja. Kalau online, setiap minggu kita buka online, join online untuk menerima firman Tuhan. Biar sekali seminggu pun. Kalau tidak dapat join online, mungkin kita lihat video dia nanti kalau sudah upload di YouTube ataupun di Facebook. Jadi kita menerima makanan rohani dari gereja kita yang lokal. Itu dipanggil gereja lokal. Jadi kita menjadi anggota gereja secara praktikal. Ada gereja yang kita masuk, ada gereja yang kita menjadi anggota di situ, dan disitulah kita menjadi setia. Haleluya, haleluya. Di dalam Kisah Rasul banyak kali disebutkan bahwa orang yang percaya itu ditambahkan ke dalam Tuhan, ditambahkan kepada mereka atau kepada orang-orang percaya, dan ditambahkan ke dalam gereja Tuhan Yesus. Jadi penting. Gereja online, karena kita ini gereja online, sama juga caranya untuk menjadi anggota gereja. Ya, kita buat keputusan, saya mau jadi member kepada gereja Etnos. Dan itulah cara kita juga. Ya, kalau perlu isi borang, ada borang kita di sini, kita boleh email atau kita boleh kirim. Nanti kamu boleh print out dan isi borang lalu kirim balik kepada kita. Tapi secara ya amnya ataupun generally sekarang pun kita sudah menjadi church member kan. Ya. Jadi di situ kita memang sudah kenal satu sama lain, memang kita sudah jadi member. Tapi untuk menjadi praktikal kita isi borang lah, nanti kita akan kirim lah. Tapi ini bukan juga secara terburu-buru ya, atau mau rushing, oh mau cepat-cepat jadi member. Tidak, karena kita sudah kenal ya. Tapi pentinglah. Jadi kalau ada masalah apa-apapun kita rujuk kepada gereja, kepada pemimpin untuk minta bimbingan, minta nasihat. Tidak salah untuk pergi gereja lain, tidak salah untuk ya mendengar khotbah daripada pastor-pastor yang lain. Ya, itu tidak salah. Tapi ada kadang-kadang ada satu masalah. Ada satu masalah kadang-kadang. Masalahnya itu adalah doktrin. Masalahnya itu adalah pengajaran gereja itu, ya. Memang kita percaya Alkitab, satu Alkitab yang kita pakai, tapi tafsiran, terjemahan
itu dan juga aplikasi firman Tuhan, cara dia pakai firman Tuhan itu dalam kehidupan gerejanya atau jemaatnya atau pastornya itu kadang-kadang lain caranya karena lain tafsirannya. Jadi kalau kita makan makanan rohani dari gereja kita, lalu kita pergi lagi ke tempat lain, kadang-kadang kita menjadi bingung. Ya, tapi bagus untuk kita bandingkan dan lihat kebenarannya. Itulah kita perlu belajar firman, kita perlu baca Alkitab supaya kita tahu bagaimana menilai. Kita tahu bagaimana mentafsir. Bukan kita makan bulat-bulat saja, tapi sebelum kita makan, kita juga tengok macam mana. Macam kita makan ikan kan, kadang-kadang kita bilang, wah sedapnya ini ikan, ya kita makan saja begitu, tapi kita lupa ada tulang ikan pula. Ya, jadi kita kena tulang sangkut, kita merana. Kadang-kadang banyak orang Kristen begitu. Mereka makan di sini, makan di sana, dengar pengajaran nih. Jadi dia bingung. Kadang-kadang dia tidak percaya lagi pengajaran gerejanya. Dia kurang percaya pengajaran pastornya karena dia sudah dengar pengajaran dari tempat lain. Nah, ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Ya, itulah kalau boleh kita utamakan, kita prioritaskan pengajaran daripada pastor kita prioritaskan atau utamakan bimbingan, nasihat daripada pastor kita, daripada gereja lain. Lainlah kalau pastor kita memang sesat, pastor kita memang ajar salah, itu kita harus periksa dengan pastor lain ataupun pemimpin-pemimpin lain di dalam gereja untuk kita selamatlah. Ya, tapi kalau tidak, nasihat saya itu adalah kita setia kepada pengajaran pastor kita terima makanan rohani daripada pastor kita atau pemimpin-pemimpin kita supaya kita tidak bingung, supaya kita menjadi sehat di dalam Tuhan. Jadi malam ini apa yang saya kongsikan ini di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kalau kita lihat orang Israel itu mereka dinamakan dan mereka dihitung ya. Kita lihat itu dalam silsilah Tuhan Yesus, dalam Matius dan juga dalam buku Lukas, dalam buku Bilangan, dalam buku Tawarik, kita melihat mereka ada silsilah, mereka tahu ini orang berapa yang kembali daripada Persia, kembali ke Yerusalem itu mereka juga dihitung, ada keluarga mereka, bani-bani mereka, silsilah mereka, nenek moyang mereka. Jadi mereka disebutkan. Jadi ada jumlah mereka itu dihitung dan mereka tahu berapa jumlahnya orang Israel. Sama juga di perjanjian baru, orang yang masuk dalam gereja mereka dihitung dan mereka dinamakan. Jadi kita ada rekod dalam firman Tuhan bahwa keanggotaan gereja itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Haleluya. Saya harap malam ini firman Tuhan ini mendorong kita semua dan kita mengerti bagaimana pentingnya menjadi anggota gereja dan kita tidak abaikan keanggotaan gereja. Ya, kadang-kadang kalau kita salah pilih gereja, ya, kita rasa beban, kita rasa terbeban atau keliru di dalam gereja yang kita pilih. Kadang-kadang kita berdoalah supaya Tuhan bebaskan kita, supaya Tuhan memberikan kita jalan untuk mendapat gereja yang baik, gereja yang sehat. Amin. 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 Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu mengajar kami bagaimana pentingnya menjadi anggota dalam satu gereja. Gereja yang menjadi keluarga kami, gereja yang bertanggung jawab di atas kehidupan kami, gereja yang mengajar kami firman-Mu, gereja yang mendorong kami untuk bertumbuh dalam Tuhan. Berkati Bapa, terpuji nama-Mu, berkati lagi, sekali lagi kami berdoa untuk setiap anggota kami yang ada di Sandakan, di Ipo, di Petaling Jaya, di Kota Marudu, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, saya berdoa Tuhan setiap anggota yang berada di bawah payung Ethnos Evangelical Fellowship akan diberkati Tuhan, akan bertumbuh menjadi makmur, hidup mereka akan berubah dan akan menjadi lebih baik. Karena berkat-Mu Tuhan yang mengalir dari kepala sampai ke setiap anggota dan keluarga kami. Terpuji nama Tuhan, berkati kami malam ini saat kami memberi, berkati kami Tuhan juga saat kami melakukan aktivitas kami sepanjang minggu. Ajar kami, pimpin kami, dan berikan kami kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya.